Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini kita masih belajar dari rumah. Silakan dibuka buku catatannya. Ya, silakan disiapkan buku catatannya karena materi yang Bapak sampaikan harus dicatat. Nanti catatannya Bapak periksa. Nah, hari ini kita akan belajar materi seni budaya tentang memahami gambar cerita. Oke, ini dia. Seni budaya tentang memahami gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Nah, gambar cerita merupakan bentuk gambar yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk jalinan cerita. Ya, ini adalah pengertian dari gambar cerita. Merupakan bentuk gambar yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebuah jalinan cerita. Nah, kata kunci yang harus kalian ingat adalah gambar cerita itu adalah gambar yang mampu menyampaikan cerita. Jadi ingat aja kata kunci ini. Gambar yang mampu menyampaikan cerita. Ya, itu adalah kata kuncinya. Nah, sekarang di sini ada contoh sebuah gambar. Apakah ini termasuk ke dalam sebuah gambar cerita? Ya, tentu saja. Kenapa? Coba kita lihat. Kita identifikasi gambarnya. Di sini ada kalimat di mana adik. Berarti dalam jalinan cerita di sini, tokoh perempuan ini sedang mencari adiknya. Kalian bisa lihat ekspresi wajahnya. Berarti di sini adiknya hilang. Jadi gambar ini membuat kita tahu bahwa dia sedang mencari adiknya. Nah, apakah adiknya hilang di tengah kota? Tentu saja tidak. Kita lihat gambar di sini. Dia menyampaikan sebuah cerita bahwa adiknya hilang di hutan. Ya, lihat di sini. Nah, ini adalah sebuah gambar cerita. Menyampaikan cerita gitu, mampu menyampaikan cerita. Jadi dari gambar kita tahu nih ceritanya tentang apa. Nah, kita sekarang pahami perbedaannya antara gambar biasa dan gambar cerita. Di sini Bapak punya contoh. Nah, di sini ada gambar Doraemon. Nah, apakah ini termasuk gambar cerita? Tentu saja tidak, karena di sini dia tidak mengungkapkan sebuah cerita. Jadi ini adalah gambar biasa. Ya, ini gambar biasa. Dia hanya menyampaikan bentuk bahwa Doraemon itu berbentuk seperti ini, warnanya seperti ini, warna biru. Terus ada kumisnya seperti ini. Dia hanya menyampaikan bentuk saja. Jadi gambar biasa. Sedangkan di sebelahnya ini baru gambar cerita. Coba kita lihat gambarnya. Dia menyampaikan apa dari gambar ini? Bahwa Doraemon sedang melihat ke buku Nobita di sini dengan keadaan apa ini? Ekspresinya apa? Panik atau ketakutan ya. Nah, ini menyampaikan sebuah isi cerita dari gambar ini. Gitu. Jadi paham ya bedanya, kalau gambar biasa itu tidak menyampaikan cerita, kalau gambar ini dia menyampaikan cerita. Itu adalah gambar cerita. Jadi paham, semoga paham kan perbedaannya gambar biasa dan gambar cerita. Nah, eh, di dalam gambar cerita itu ada banyak jenisnya. Di sini Bapak analogikan, Bapak simbolkan seperti ini. Nah, gambar cerita itu adalah seorang nenek. Jadi gambar cerita ini neneknya. Nah, di bawahnya ada ibu kan berarti itu adalah gambar ilustrasi. Nah, di dalam gambar ilustrasi itu ada karikatur, komik, dan sampul buku. Nah, ini adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, ilustrasi itu termasuk dalam gambar cerita gitu. Jadi kalau misalnya kita simbolkan ini adalah nenek, gambar cerita itu adalah neneknya, gambar ilustrasi itu ibunya, gambar karikatur, gambar komik, dan sampul buku itu adalah anak-anaknya. Ya, jadi gambar cerita jenisnya ada karikatur, komik, dan sampul buku. Nah, karikatur, komik, sampul buku itu termasuk ke dalam gambar ilustrasi. Sekarang apa sih gambar ilustrasi itu? Nah, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperindah dan menerangkan isi atau informasi suatu bacaan. Nah, sini Bapak punya contoh nih tentang gambar ilustrasi dari sampul buku. Kalian lihat buku tema satu kalian. Nah, di situ ingin menyampaikan apa gambarnya, yaitu menyampaikan tentang organ gerak hewan dan manusia. Maka dibuatlah ilustrasi seorang siswa, dua orang siswa di sini sedang memegang tulang benulang manusia karena dia
menyampaikan bahwa ini adalah organ gerak manusia. Jadi itu adalah gambar ilustrasi, memperindah dan menerangkan isi dari suatu informasi. Jadi ini informasinya adalah organ gerak hewan dan manusia. Maka diilustrasikan bahwa ada dua orang siswa sekolah dasar yang memegang tengkorak gerak manusia. Tulang gerak manusia, maaf ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang ada tahapan dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, membuat sketsa. Dan yang keempat, menyempurnakan gambar atau yang disebut dengan finishing. Nah, jadi langkah pertama sebelum kita membuat gambar ilustrasi, kita harus tahu dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Misalnya menggunakan pensil warna, cat air, cat akrilik, dan lain-lain. Kemudian kita menentukan tema. Tema apa yang akan kita lukis gitu. Tema apa yang akan kita gambar. Misalnya temanya pendidikan, temanya tentang lingkungan, dan lain-lain. Baru kita membuat sketsa. Membuat sketsa berarti kita membuat gambaran kasarnya dulu. Bahwa ketika menggambar pendidikan, kita mau menggambar buku, dan lain-lain. Nah, ketika tahap penyempurnaan atau finishing, di sini kita mewarnai, kemudian melihat detail-detail gambar yang kurang sempurna di tahap penyempurnaan gambar atau di finishing. Nah, berikutnya ada ragam corak dalam gambar ilustrasi. Nah, di dalam gambar ilustrasi memiliki 4 corak utama. Yang pertama ada realis. Realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, di sini ada contohnya gambar keadaan pasar nih, suasana pasar. Nah, ini asli digambar sesuai dengan apa yang pelukis atau apa yang orang gambar lihat gitu. Jadi di sini benar-benar sesuai dengan keadaan aslinya, gitu ya. Jadi gambar yang sesuai dengan keadaan aslinya itu adalah corak realis. Kemudian ada gambar karikatur, gambar yang melebih-lebihkan bentuk. Nah, ini contohnya. Ada gambar Mr. Bean, kepalanya dibesarkan daripada badannya gitu kan, dilebih-lebihkan bentuknya sehingga dia mengubah bentuk. Harusnya kepalanya yang harusnya proporsional atau kepala yang harusnya tidak lebih besar dari badan, di sini dibuat lebih besar dari badan. Itu melebih-lebihkan. Kemudian ada gambar kartun. Gambar kartun adalah gambar yang berfungsi menghibur dan tidak melebihkan bentuk. Nah, jadi hati-hati membedakannya ya. Kalau gambar kartun itu bersifat menghibur, animasi, kartun, ya, tidak melebihkan bentuk. Jadi di sini ada contohnya gambar Upin Ipin, ya bentuk kepalanya dan badannya sesuai gitu, proporsional seperti bentuk manusia pada umumnya, namun dalam bentuk kartun gitu. Nah, kemudian gambar dekoratif atau corak dekoratif adalah gambar yang mengubah bentuk tanpa meninggalkan ciri khasnya. Sini ada contohnya, ini kita misalnya gambar dekoratif coraknya corak ikan. Dia merubah sedikit bentuknya gitu kan. Merubah nih, memperindah tapi tidak meninggalkan ciri khas ikan. Nah, ikannya masih tetap terlihat tapi ini lebih indah. Itu disebut sebagai dekoratif. Jadi dia lebih indah, dirubah bentuknya lebih indah, namun tidak menghilangkan ciri khasnya. Sini tidak menghilangkan ciri khas ikan. Nah, hati-hati dalam membedakan gambar corak-corak gambar ini, ya. Realis biasanya bersaudaraan dengan dekoratif. Jadi, realis dan dekoratif itu hampir-hampir mirip, ya. Mereka bersaudaraan tapi berbeda. Nah, lihat, realis itu sesuai dengan keadaan aslinya. Kalau dekoratif, dirubah bentuknya tapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Nah, sedangkan karikatur itu bersaudaraan dengan kartun gitu. Ya, jadi mereka hampir-hampir mirip tapi jelas sangat berbeda. Kalau karikatur itu merubah bentuk, entah itu badannya yang dilebih besarkan atau kepala atau tangan, nah itu disebut karikatur. Nah, kalau kartun itu tidak merubah bentuk sama sekali, sifatnya hanya menghibur, jadi berbentuk animasi. Nah, semoga materi yang Bapak sampaikan hari ini dapat dipahami oleh anak-anak Bapak ya. Jangan lupa dicatat materinya. Kita akan coba latihan, materi latihannya akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini ya di pembelajaran seni budaya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.